Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Sementara itu, setelah Wang Lin berteleportasi, dia tiba kembali ke kota keluarga Sun. Dia tidak langsung kembali ke rumah tetapi berjalan di jalan, memikirkan pemahaman domainnya. Bagaimanapun, domain hidup dan matinya telah menyatu dengan jiwa asalnya. Di atas kehidupan dan kematian bisa jadi karma. Aku tidak dapat menentukannya. Dao karma terlalu besar. Ketika aku mencapai tahap ascendant, aku memperoleh pencerahan dan menciptakan sungai dunia bawah. Namun ini hanyalah kematian. Saat menatap keramaian kota di sekelilingnya, Wang Lin sedikit mengeringit. Tetapi, di manakah jalan kehidupan? Sambil merenung, Wang Lin menghela nafas. Dia segera tiba di bagian utara kota. Ketika dia melihat Sun Ling masih duduk di atas batu, dia tersenyum. Hati wanita ini sangat baik. Tidak banyak kultivator seperti ini di dunia kultivasi. Sun Ling sepertinya menyadari sesuatu dan membuka matanya. Ketika dia melihat Wang Lin, dia langsung terkejut dan bertanya, bukankah kamu ditangkap?" Wang Lin tersenyum tipis saat mendengarnya. Dia membiarkanku pergi setelah menanyakan beberapa hal. Sun Ling menatap Wang Lin dengan bingung dan tidak bertanya lebih lanjut. Setiap orang punya rahasianya masing-masing. Jika dia tidak mau berbicara, maka bertanya hanya akan sia-sia. Lebih baik kamu luangkan waktu untuk berkultivasi. Aku bisa melihat bahwa kultivasimu tidak berubah sama sekali sejak terakhir kali kamu ke sini. Ingat apa yang kukatakan padamu terakhir kali. Sun Ling menatap Wang Lin dengan sungguh-sungguh dan berkata lagi, "Ketekunan dapat menutupi kekurangan bakat." Wang Lin segera mengangguk dan tersenyum. "Kamu juga bekerja keras dan berusaha keras untuk mencapai tahap formasi jiwa." Formasi jiwa? Sun Ling segera menggelengkan kepalanya dan berbicara. "Aku mendengar dari para tetua di keluarga bahwa tahap formasi jiwa berbeda. Tidak peduli seberapa tekunnya dirimu, jika kamu tidak dapat memahami surga, maka kamu tidak dapat mencapai keberadaan setengah dewa. Itu adalah alam yang tidak akan pernah dapat kamu capai dengan mudah. Aku sangat puas jika bisa mencapai puncak tahap Nesensol di dalam hidupku." Wang Lin tersenyum tipis saat mendengarnya. Matahari kini berada di belakangnya dan cahayanya menyinari tubuhnya. Sepertinya senyum ini juga mengandung sedikit sinar matahari. Jika kamu memiliki mentalitas yang baik saat ini, kamu akan dapat mencapai tahap formasi jiwa. Sun Ling jelas mengira bahwa Wang Lin sedang menghiburnya dan dia tersenyum. "Baiklah, jika aku bisa mencapai tahap formasi jiwa, aku akan mengingat pencerahanmu hari ini. Sekarang lebih baik kamu kembali dan berkultivasi." Wang Lin langsung tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia berjalan melewati pintu masuk dan menghilang. Sun Ling segera bergumam pada dirinya sendiri, "Bisakah aku benar-benar mencapai tahap formasi jiwa?" Setelah kembali ke kamarnya, Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Hingga domainnya berevolusi, jadi melahap lebih banyak energi spiritual surgawi tidak akan ada gunanya. Setelah merenung sejenak, dia mengeluarkan barang-barang yang ditinggalkan oleh anggota keluarga Huan. Semua barang itu ada dalam satu tas penyimpanan. Ada beberapa pakaian dan barang-barang yang sepele. Namun yang membuat tatapan Wang Lin menjadi serius selain pil peringkat 8 adalah 2 harta ajaib, sepotong batu giok dan sebuah token. Tidak ada sedikit pun kekuatan jiwa yang tersisa di kedua harta ajaib itu. Bahkan ada sedikit roh dendam dari anggota keluarga Huan yang telah meninggal. Dalam hal ini jelas bahwa leluhur keluarga Ran dan 2 lainnya tidak berani meninggalkan kekuatan jiwa mereka di dalamnya.
Salah satu harta karun itu adalah sisir hitam dengan total 19 gigi yang memancarkan aura berdarah. Saat sisir itu muncul di tangan Wang Lin, dia bisa merasakan keganasan yang berasal darinya. Harta karun surgawi semut tipe penyerang, bahkan ada formasi di atasnya. Kekuatan harta karun ini tidak sederhana. Wang Lin dengan lembut menyentuh gigi sisir dan kemudian tatapannya jatuh pada harta karun lainnya. Ini adalah sepasang batu api berelemen logam. Keduanya berwarna merah dan melayang di telapak tangan Wang Lin. Dia bisa merasakan panas yang membakar dari batu-batu itu. Mata Wang Lin berbinar saat menatap batu-batu itu. Kemudian dia mengambil salah satu batu dan menggosokkannya satu sama lain. Percikan api muncul dan gelombang panas tiba-tiba menyebar. Harta karun ajaib yang terbentuk secara alami. Wang Lin menghirup udara dingin dan pikirannya terfokus pada batu api itu. Sebagian besar harta karun dimurnikan oleh para kultivator, tetapi ada beberapa yang terbentuk secara alami. Namun jumlah harta karun ini sangat sedikit, bahkan lebih sedikit dari harta warisan. Wang Lin mengetahui hal ini dari ingatan dewa kuno Tusi. Namun bagi dewa kuno, ini bukan dianggap sebagai harta karun, melainkan bahan untuk memurnikan harta karun. Batu api adalah salah satu bahan pemurnian yang terbentuk secara alami. Awalnya batu api adalah unsur logam, tetapi karena ketangguhannya, batu api mengandung beberapa kemampuan misterius sehingga ketika dua batu api digosokkan bersama-sama, akan muncul percikan api. Batu api ini tidak seperti benda yang biasa digunakan manusia untuk menyalakan api. Tetapi batu api ini sebenarnya menyalakan sejenis api emas yang agak mirip dengan api matahari yang digunakan oleh kepala pelayan negara iblis langit. Sayangnya batu-batu itu memiliki terlalu banyak kekurangan dan tidak mengandung banyak unsur logam. Kalau tidak, batu-batu api ini tidak akan lebih lemah dari harta karun surgawi semut tingkat atas. Kalau ukurannya sedikit lebih besar, bisa dibandingkan dengan harta karun surgawi berkualitas rendah. Wang Lin menatap batu-batu api itu dengan kesedihan di matanya. Meskipun sepasang batu api ini terbentuk secara alami, namun batu-batu itu mengandung terlalu banyak kotoran. Jika dimurnikan, mungkin ukurannya tidak akan mencapai 10% dari ukurannya saat ini. Setelah menyimpannya, Wang Lin mengambil token itu dan memindainya dengan kekuatan jiwanya. Token itu langsung menyala dan berkedip 3 kali sebelum kembali normal. Ini adalah tanda pengenal keluarga Huan. Wang Lin dengan hati-hati mengamati tanda pengenal itu sambil memegangnya. Setelah sekian lama, tatapannya menjadi sangat serius. Sekilas tidak ada yang istimewa dari token ini. Hanya sesuatu yang digunakan sebagai tanda pengenal. Tidak peduli berapa kali Wang Lin memeriksanya, token itu tetap sama. Namun Wang Lin masih merasa ada yang tidak beres. Dia segera merenung sebentar sebelum berteriak, "Pelindung surgawi!" Bayangan di bawahnya dengan cepat memanjang dari tubuhnya, lalu bergerak di sepanjang kulitnya dan melilit token itu. Wang Lin memejamkan matanya dan meminjam kultivasi pelindung surgawi untuk segera melihat token itu. Tak lama kemudian, Wang Lin membuka matanya lagi dan memperlihatkan ekspresi muram. Token ini terbuat dari bahan biasa, tetapi ada mantra di dalamnya. Mantra ini berhubungan dengan jiwa. Jadi aku berasumsi keluarga Huan tahu bahwa anggota keluarga mereka telah meninggal. Setelah merenung sejenak, Wang Lin meletakkan token itu dan mengambil benda terakhir, yaitu batu giok. Batu giok ini juga tidak memiliki kekuatan jiwa. Satu-satunya yang ada di sana adalah sedikit kebencian orang yang sudah meninggal. Mereka bertiga pasti sangat ketakutan, sehingga mereka bahkan tidak berani memeriksanya dengan kekuatan jiwa mereka. Kalau tidak,
sedikit kebencian itu akan segera hancur saat kekuatan jiwa mereka memasuki harta karun. Mata Wang Lin berbinar, kemudian kekuatan jiwanya memasuki batu giok dan sedikit kebencian itu segera hancur. Pada saat kekuatan jiwanya masuk, riak tak kasat mata mulai menyebar. Ketika riak itu hendak menyebar keluar dari rumah Wang Lin, matanya tiba-tiba menyala dan ada sinar petir yang melesat keluar. Di antara gelombang suara berderak dari petir, riak yang dipancarkan batu giok itu hancur total oleh petir dan menghilang. Aku telah menghapus mantra pesan yang tertinggal di batu giok itu. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Wang Lin dengan hati-hati mengamati informasi yang terekam di dalam batu giok. Setelah sekian lama, Wang Lin menarik kembali kekuatan jiwanya dan matanya menjadi semakin terang. Itu benar-benar domain kejam 1000 ilusi. Jadi keluarga Huan dari planet 1000 ilusi memang seperti ini. Giok ini berisi metode kultivasi untuk mantra 1000 ilusi keluarga Huan. Namun ada sejumlah batasan khusus yang dikenakan pada bagian-bagian pentingnya. Jadi bahkan jika orang luar mendapatkannya, mereka tidak akan dapat mempelajarinya. Adapun cara untuk mematahkan batasan tersebut adalah melalui garis keturunan. Jika hanya itu, Wang Lin mungkin tidak akan begitu tertarik. Yang benar-benar menarik perhatiannya adalah pesan yang ditinggalkan di dalam batu giok oleh anggota keluarga Huan. Di planet Yunxia, aku menemukan urat logam api. Aku mengambil 2 potongnya. Cahaya misterius di matanya bersinar terang seperti mercusuar. Dia menatap batu giok itu dan bergumam pelan. Sebuah urat logam api berelemen logam. Urat. Tidak heran dia diburu sampai terluka parah. Siapapun yang menemukannya akan segera membunuh semua orang untuk menutup beritanya agar tidak tersebar. Ini menegaskan bahwa mereka bertiga tidak memeriksa batu giok, atau mereka tidak akan mengizinkanku masuk ke sini. Tentu saja, aku tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini. Wang Lin merenung sebentar dan menyimpulkan bahwa mereka bertiga mungkin tidak tahu tentang urat logam api tersebut. Setelah menarik napasnya dalam-dalam, mata Wang Lin berbinar dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Mutiara penentang surga itu hanya kekurangan unsur logam. Tidak mungkin seluruh urat logam api berelemen logam tidak cukup untuk melengkapinya. Menurut si Tunan, setelah kelima unsur itu lengkap, mutiara itu akan mengenali pemiliknya. Aku hanya tidak tahu kemampuan apa yang akan dimilikinya setelah itu. Jika berita tentang urat logam api berelemen logam itu belum terungkap, maka tidak apa-apa. Namun jika sudah terungkap, maka siapapun yang berani bertarung denganku untuk mendapatkannya, maka aku akan membunuhnya. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Lin segera menyimpan semuanya, kemudian matanya bersinar saat dia merenung. Aku tidak tahu di mana planet Yunxia itu berada. Sesaat kemudian, Wang Lin segera membuka matanya dan kekuatan jiwanya langsung menyebar. Kemudian, menyapu planet Ranyun dan turun ke tempat Sun Si berada. Saat ini, Sun Si sedang duduk dalam posisi lotus di rumah leluhur keluarga Sun dan bersiap untuk berkultivasi. Namun, dia terkejut dan menoleh ketika mendengar suara Wang Lin. Ukirlah semua yang kamu ketahui tentang peta sistem bintang seluruh langit dan kirimkan kepadaku. Mata Sun Si berbinar saat mendengarnya, kemudian dia mengangguk perlahan. Dia mengeluarkan sepotong batu giok dan berkonsentrasi sejenak. Kemudian dia segera melempar batu giok dan itu menghilang di kejauhan. 10 hari berlalu begitu cepat. Wang Lin telah memperoleh batu giok itu dan menemukan di mana planet Yunxia berada. Namun planet ini agak jauh. Menurut perhitungan Wang Lin, jika tidak ada penundaan, perjalanan pulang pergi akan memakan waktu beberapa bulan.
Tidak ada kultivator yang tinggal di planet Yunxia karena planet itu dipenuhi racun yang dapat membunuh kultivator. Sambil memegang batu giok di tangannya, Wang Lin mulai merenung. Selama 10 hari ini dia mempelajari peta dengan seksama dan menghafalnya. Pada saat yang sama, dia juga mengatur harta karunnya. Pada hari ini, Wang Lin berdiri dan berjalan keluar rumah. Dia kemudian menghilang dan muncul kembali puluhan ribu kilometer dari kota sebelum langsung menuju atmosfer. Tepat pada saat ini, leluhur keluarga Ran, Zhao Chuawen dan Sun Si muncul di hadapan Wang Lin. Ekspresi leluhur keluarga Ran tampak muram saat dia menatap Wang Lin dan bertanya, "Apakah rekan kultivator Su akan pergi?" Ekspresi Zhao Chuawen tampak berbeda dan dia jelas menyembunyikan kemarahannya. Hanya Sun Si yang tersenyum kecut ketika dia mendengar bahwa Wang Lin menginginkan peta itu. Dia punya firasat buruk, tetapi dia tidak menyangka bahwa Sumu ini benar-benar punya pikiran untuk pergi. Wang Lin menatap mereka bertiga dengan dingin dan berkata dengan tenang, "Aku tidak akan mengingkari janji yang telah kubuat. Perjalanan ini paling lama akan memakan waktu 1 tahun atau hanya beberapa bulan saja. Kalau bukan karena mereka memberinya semua batu giok surgawi itu, Wang Lin tidak akan repot-repot menjelaskannya kepada mereka bertiga." Setelah mendengar penjelasan Wang Lin, leluhur keluarga Ran ragu-ragu dan berkata, "Aku tidak tahu masalah mendesak apa yang sedang dihadapi oleh rekan kultivator Su. Aku ingin tahu apakah 1 atau 2 dari kami dapat mengikuti." Zhao Chuawen juga segera berbicara dengan nada yang serius. "Jangan salahkan kami rekan kultivator Su. Kami bertiga telah memberikan segalanya kepadamu. Dan bahkan belum setengah bulan, kemudian kamu ingin meninggalkan planet Ranyun. Kami bertiga tidak dapat menahan rasa curiga di hati kami. Rekan kultivator Su, aku percaya pada karaktermu. Tetapi masalah ini..." Sun Si tidak melanjutkan kata-katanya dan tersenyum kecut. Sebenarnya wajar saja mereka bertiga bersikap seperti ini. Siapapun orangnya akan bersikap seperti mereka. Wang Lin segera mengerutkan kening, kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengangkat kepalanya ke langit. Ekspresi ketiga orang lainnya juga sedikit berubah. Mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Pada saat ini, di luar planet Ranyun, Huan Dong dengan cepat mendekat. Tatapan matanya dingin dan menunjukkan sedikit kesombongan saat dia menyerang langsung ke arah planet Ranyun. "Nona, izinkan aku menangani masalah ini, dan aku akan menanganinya dengan bersih. Semua yang terlibat akan dibunuh." Fanatisme di mata Huan Dong menjadi semakin kuat. Dia berubah menjadi sinar cahaya berwarna pelangi saat dia menyerbu langsung ke atmosfer planet Ranyun dan turun seperti meteor. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya seperti orang gila dan bahkan menanamkannya dengan energi spiritual surgawi saat dia mengelilingi planet tersebut. Pemandangan luar biasa ini tampak seperti dewa yang turun dari langit. Pada saat ini, semua kultivator di planet Ranyun merasakan auranya yang kuat. Aura ini sangat arogan, seolah-olah sedang melihat semut saat menyapu dunia. "Aku Huan Dong, anggota keluarga kelas 2 dari keluarga Huan di planet 1000 ilusi. Semua kultivator Ascendant dari planet Ranyun, cepatlah datang menemuiku." Suara dingin itu dipenuhi dengan kesombongan. Suaranya bergemuruh seperti guntur di seluruh planet. Semua kultivator di bawah tahap Ascendant terkejut oleh suaranya, dan beberapa kultivator tingkat rendah bahkan batuk darah karena terkejut. Pemuda di atas batu itu adalah salah satunya. Awalnya dia sedang berkultivasi, tetapi dia terkejut oleh kekuatan jiwa Huan Dong yang dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Jantungnya hampir rusak, jadi dia batuk darah dan langsung melemah. Ada banyak kultivator seperti dia di planet Ranyun.
Leluhur keluarga Ran, Zhao Chuawen dan Sun Si tiba-tiba menjadi sangat pucat. Kata-kata keluarga Huan seperti pedang tak terkalahkan yang langsung menusuk hati mereka, sehingga menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka datang. Keluarga Huan datang. Sun Si bergumam sendiri dengan ekspresi getir. Dia menatap Wang Lin dengan mata penuh keputusasaan. Namun tatapannya mengandung secerca harapan. Leluhur keluarga Ran juga sama dan dia memandang Wang Lin bersamaan dengan Zhao Chuawen. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi matanya memperlihatkan sedikit rasa dingin. Bagaimanapun, dia telah mengambil uang seseorang untuk membantu mereka menghilangkan bencana. Segera kekuatan jiwa Wang Lin menyebar seperti gemuruh guntur, kemudian terkunci di langit dan berubah menjadi satu kata. Enyahlah. Satu kata ini menyebabkan guntur muncul dan meledak dengan dahsyat. Huan Dong baru saja menerobos atmosfer ketika guntur turun menimpanya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan dia berteriak, mencari kematian. Setelah itu tangannya membentuk segel dan seberkas cahaya putih berkumpul di telapak tangannya. Aura yin dingin segera mulai berkumpul dan menyebar ke seluruh dunia. Jika seorang kultivator ingin mencapai tahap ascendant, domain mereka harus menyatu dengan jiwa asal mereka. Meskipun orang ini berasal dari keluarga Huan, namun bakatnya terbatas, sehingga membuatnya tidak dapat mengolah domain 1000 ilusi. Sebaliknya, dia hanya mengolah metode kultivasi sekunder dari keluarga Huan, yaitu seni niat 5 elemen. Domainnya adalah elemen logam dari 5 elemen dan menghadirkan sifat tak terkalahkan. Domainnya bergerak mengikuti mantranya dan tangannya pun menyala. Saat ini, seolah-olah cahaya itu telah menggantikan cahaya dari langit, atau tampak seperti telah menyerap semua cahaya di langit. Dengan menggunakan kekuatan cahaya, dia menekan tangannya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Kilatan petir menyambar dari matanya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tampak seperti dewa yang mengendalikan segalanya. Dia menunjuk dengan jarinya dan jari kematian melesat keluar. Jari kematian ini mengandung kilat yang kuat. Jadi kekuatannya beberapa kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Jika seseorang melihatnya dengan seksama, itu akan membuat seseorang merasa seperti sedang menghadapi pembalasan dewa. Jari kematian berubah menjadi sinar hitam saat melesat keluar. Riak-riak muncul di sekitarnya dan bahkan riak-riak itu mengeluarkan kilatan petir. Suara itu bergema dan terus membesar sebelum berubah menjadi ledakan guntur yang turun dari langit. Kekuatan guntur di sekitar jari kematian bahkan lebih kuat, seolah-olah itu adalah murka petir pembalasan dewa. Dengan satu jari, cahaya di sekitar tubuh Huan Dong hancur tanpa perlawanan. Ekspresinya langsung menjadi pucat dan dia cepat-cepat mundur. Kekuatan jari itu terlalu kuat sampai-sampai bahkan dengan tingkat kultivasinya, hatinya masih bergetar. Namun sinar cahaya hitam itu seperti naga hitam yang menyerang langsung ke arah Huan Dong yang mundur. Huan Dong menepuk tas penyimpanannya dan sebuah pedang logam keluar. Pada saat yang sama, tangan kanannya membentuk segel dan dia menekannya ke pedang. Kekuatan logam. Pedang logam itu terbang langsung ke arah jari kematian. Sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba meletus di langit. Serangkaian suara berderak terjadi ketika jari kematian bertabrakan dengan pedang logam sebelum pedang logam itu hancur berkeping-keping sehingga pedang itu menghilang. Jari kematian menembus ruang seperti sinar petir dan tiba di hadapan Huan Dong. Di saat kritis, tangan Huan Dong membentuk segel dan bertabrakan dengan jari kematian. Suara gemuruh menggema di seluruh area. Tubuh Huan Dong bergetar dan dia batuk seteguk darah. Dia mundur seperti meteor dan saat dia melakukannya, kilat menyambar seluruh tubuhnya. Setiap kali kilat menyambar,
luka-lukanya menjadi lebih parah. Kilat ini sangat aneh karena sebagian darinya mengelilingi jiwa asalnya, sehingga membuat jiwa asalnya berjuang dengan rasa sakit yang luar biasa. Saat ini wajahnya pucat dan dipenuhi dengan teror. Guntur macam apa ini? Kultivasi macam apa yang dimiliki orang ini? Jika hanya satu mantra saja sudah cukup untuk melukaiku seperti ini, maka orang ini pasti bukan dari planet Ranyun. Aku tidak bisa melawannya. Aku harus segera pergi dan melaporkan hal ini kepada Nona. Huandong menghentakkan kakinya dan cahaya putih segera mulai bersinar darinya. Dia menjadi lebih cepat sampai-sampai separuh tubuhnya telah menghilang ke dalam kehampaan dan dia baru saja akan berteleportasi. Walaupun Wang Lin masih di tahap awal Ascendant, tetapi mantranya telah melampaui para kultivator Ascendant tahap menengah. Kesenjangan antara tahap akhir Ascendant dan dua tahap sebelumnya terlalu besar, tetapi dia mampu melawan para kultivator Ascendant tahap menengah. Sekarang, meskipun dia masih dalam tahap awal Ascendant, jumlah energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya sangat dekat dengan apa yang dimiliki oleh para kultivator Ascendant tahap menengah. Dia hanya membutuhkan pencerahan domainnya untuk menembus tahap menengah Ascendant. Oleh karena itu, membunuh Huandong ini semudah melambaikan tangannya. Mata Wang Lin menjadi dingin setelah melihat Huandong mencoba melarikan diri. Karena dia menerima pembayaran mereka, dia harus menyingkirkan bencana ini. Terkadang tidak mungkin untuk mengatakan apa yang benar atau salah. Wang Lin segera menepuk pelantas penyimpanannya dan formasi pedang 7 bintang melesat keluar dan berubah menjadi 7 sinar cahaya. Dalam sekejap, 7 pedang itu melesat keluar dan tiba di hadapan Huandong saat dia hendak menghilang ke dalam kehampaan. 7 jiwa dari pedang itu segera muncul dan menyatu menjadi satu. Binatang yang menyatu itu mengeluarkan raungan dan mencakar Huandong dengan ganas. Suara seperti cermin pecah bergema di langit. Di dalam kehampaan, mata Huandong dipenuhi dengan kengerian dan binatang buas itu dengan paksa menarik Huandong keluar dari kehampaan. Ketika dia keluar, 7 pedang mengelilingi dirinya dan ujungnya menunjuk dekat ke tubuhnya. Jika dia bergerak sedikit saja, maka pedang itu akan menembus tubuhnya, kemudian menghancurkan jiwanya. Sejak Huandong muncul hingga dia ditangkap, semua terjadi dengan sangat cepat. Leluhur keluarga Ran menghirup udara dingin saat melihatnya. Meskipun dia secara pribadi telah merasakan mantra Wang Lin dan tahu bahwa mantra itu kuat, namun setelah melihatnya sebagai pihak ketiga, dia merasakan pengalaman yang sama sekali berbeda. Terlihat ada ketakutan di matanya. Sebelumnya ketika Wang Lin menyerangnya, hanya ada kilatan bayangan hitam dan dia hampir mati. Sekarang dia menyadari bahwa bayangan hitam itu bukanlah satu-satunya mantra Wang Lin. Dia menduga sepertinya setiap mantra yang digunakan oleh Wang Lin sangatlah menakutkan. Saat ini dia benar-benar bertekad bahwa dia tidak akan pernah menjadikan Sumu sebagai musuhnya. Ketakutan yang dirasakan Zhao Chuawen di dalam hatinya tidak lebih lemah dari apa yang dirasakan oleh leluhur keluarga Ran. Dia melihat formasi pedang 7 bintang dan menarik napasnya dalam-dalam. Pada saat ini dia tidak ragu bahwa jika Sumu ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa menolak sama sekali. Aku khawatir kultivasinya mungkin telah berada di puncak tahap akhir Ascendant. Secara relatif, Sun Si jauh lebih tenang. Di dalam hatinya, dia berpikir bahwa tingkat kultivasi Wang Lin sangat tinggi. Pada saat ini, dia merasa lebih baik dan berpikir di dalam hatinya. Jika Sumu sekuat ini, aku perlu memastikan bahwa aku memiliki hubungan yang baik dengannya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.